Bisa nggak? Hostnya siapa ini? Biasanya saya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama mekanika lidah dulu ya. Jadi ini sebenarnya materi untuk pertemuan 4 sampai 6. Ini materi statika fluida. Jadi kan ada pendahuluan, kemarin udah materi, ini materi yang kedua. Habis itu TS, ini TS persiapan TS. Ini terkait teorinya statika fluida. Jadi saya jelaskan terkait tekanan dan satuan. Tekanan itu dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Ada gaya, ada perluasan persatuan luas. Sehingga satuan dasarnya dari tekanan atau satuan SI-nya, sistem internasionalnya, Newton per meter persegi. Ini saya agak susah nulisnya ya, ini M pangkat 2 begitu. Saya kasih tanda di atas itu. Berarti ini pangkat 2 dan pangkat 2 yang biasanya dinyatakan dalam Pascal atau bisa juga satuannya Pascal selain satuan Newton meter kuadrat. Tekanan juga dinyatakan dalam bentuk tekanan atmosfer. Ini kemudian bisa juga dengan Pascal, ini satuan yang kecil ya. Kecilnya pakai Pascal. Kalau pakai yang M pangkat 2 itu lebih gede nilainya. Atau juga pakai satuan bar, itu juga bisa. Ini terkait tekanan dan satuan. Ini contoh konversinya dari sistem satuan tekanan. Ada Pascal, bar, AT, ATM, TOR, dan PSI. Ini tabel konversinya. Kemudian untuk skala pengukuran tekanan ini saya bagi menjadi 4. Slide ini ada tekanan atmosfer, kemudian ada tekanan terukur, tekanan mutlak, dan tekanan vakum. Untuk tekanan atmosfer ini yang berhubungan dengan berat atmosfer atau udara di atas permukaan bumi. Kemudian untuk tekanan terukur itu disebut juga tekanan relatif. Ini yang pakai alat ukur yang ditunjukkan oleh alat ukur yang kita baca berapa. Ini adalah tekanan terukur. Kemudian ada tekanan mutlak atau absolut. Ini jumlah dari tekanan atmosfer ditambah tekanan terukur. Jadi nilainya ini selalu mutlak absolut ya, selalu positif. Kemudian ada tekanan vakum. Ini tekanan di bawah tekanan atmosfer atau tekanan terukur yang biasanya menunjukkan tekanan negatif. Apabila menunjukkan tekanan atmosfer yang negatif disebut perfect vacuum atau absolute zero pressure. Ya, terkait tekanan vakum. Kemudian tekanan atmosfer ini diakibatkan oleh gravitasi bumi. Jadi tekanan kan beda-beda di suatu tempat ya bergantung ketinggian tempat tersebut atau ketinggian permukaan suatu bumi. Itu menentukan tekanan atmosfernya berapa. Semakin dekat posisi sama permukaan bumi, itu tekanannya semakin besar. Berarti kalau semakin jauh, tekanannya semakin kecil. Ini.
Kemudian ini tekanan terukur. Ini tadi ada salah ketik ya. Nanti saya perbaiki yang ini satuan-satuan. Tekanan terukur. Ada disebut juga tekanan relatif. Ini yang tadi saya sebutkan, ini yang ditunjukkan oleh alat ukur. Ini biasanya untuk tekanan atmosfer pada skalanya diberi tanda 0. Kemudian tekanan terukur ini nilainya dapat lebih besar ataupun lebih kecil daripada tekanan atmosfer di tempat tersebut. Kalau yang lebih besar itu tadi nilainya positif, kalau yang lebih kecil itu tekanannya negatif. Saya kasih contoh di sini ketika ban sepeda kempes, tekanan dalam ban atau tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Ketika ban diisi udara, itu kan tekanannya bakalan nambah ya. Ini nambahnya akan lebih besar daripada tekanan atmosfer yang tadi, yang 1,01 kali 10 pangkat 5. Kelebihan dari tekanan itu tadi juga disebut tekanan terukur. Jadi nambahannya pada saat mengisi sepeda motor yang kempes, ban sepeda yang kempes. Itu disebut tekanan terukurnya. Kalau tekanan mutlak, ini kan tadi saya singgung sedikit ya terkait tekanan selalu nilainya positif. Itu rumusnya P absolut sama dengan P atmosfer plus P ukur. P yang terukur, atmosfer ditambah yang terukur. Ini contohnya tadi ngisi sepeda motor ya, ban sepeda motor. Jadi absolutnya berapa ditambahkan skala yang ditunjukkan pada alat ukur. Skala kalau tekanan atmosfernya di sini 101,3, kemudian alat ukur yang menunjukkan 200, itu tinggal ditambahkan saja menjadi tekanan absolut. Nilainya selalu positif. Tuh, kemudian ini contoh dari tekanan vakum ya. Ada vakum cleaner, ada karburator vakum, atau yang lainnya yang menggunakan prinsip tekanan vakum. Ini eh, di teknik mesin juga menerapkan prinsip dari vakum, tekanan vakum. Hmm, ini sedikit terkait mekanika fluida. Ada yang ditanyakan? Ini masih cukup simpel ya terkait teorinya. Ini tadi contoh perhitungannya yang ini. Oke, kalau gitu belum ada yang ditanyakan, lanjut ke perpindahan kalor dan massa satu. Untuk materi yang perpindahan kalor ini kan ada materi konduksi dan konveksi ya. Ini saya jelaskan terkait konduksi dulu. Kemarin saya sudah singgung sedikit di pertemuan sebelumnya konduksi itu seperti apa. Konduksi itu yang mengalir dari daerah yang sungguhnya tinggi ke sungguh lebih rendah dalam suatu medium. Dalam satu medium padat, cair, atau gas.
antara medium-mediumnya itu bersinggungan secara langsung tanpa ada perpindahan molekul yang besar atau tanpa kinetiknya itu nggak besar nilai kinetiknya ya. Kemudian suhu elemen suatu zat sebanding dengan energi kinetik rata-rata molekul yang membentuk elemen itu. Biasanya energi kinetiknya itu disebabkan karena energi dalam. Jadi ada perubahan kecepatan dari molekul-molekulnya. Mereka saling tumbukan biasanya seperti itu. Tumbukan karena perbedaan suhu. Karena semakin tinggi suhunya itu elektron akan bergerak lebih cepat daripada suhu yang rendah. Itu gambarannya terkait konduksi. Kemudian, oh ya, contohnya kemarin saya sebutkan perpindahan panas di logam ya. Itu juga konduksi, disebut konduksi ataupun hantaran. Ini juga satu-satunya mekanisme panas yang dapat mengalir di zat padat yang nggak bisa tembus cahaya adalah konduksi. Kemudian, hukum-hukum dasar perpindahan panas konduksi. Ini penemuan pertamanya tahun 1882 oleh Fourier. Ini menyatakan bahwa laju aliran panas dengan cara konduksi dalam suatu bahan sama dengan hasil kali tiga besaran K, A, dt, dan dx. Jadi rumusnya Q sama Q, K sama dengan min K, A, dt per dx atau dk. Nah, ini K itu apa? K itu konduktivitas termal. Kalau A itu luas penampang, luasan yang panasnya mengalir di situ. Kemudian dt per dx, ini gradien suhu terhadap penampang. Ini penerapan kalkulus ya. Kemudian ini ada bahan yang konduktivitas termalnya tinggi itu kan namanya konduktor. Kalau yang rendah itu disebut isolator. Kalau konduktor yang mudah menghantarkan panas ya, kalau isolator yang tidak. Jadi semakin tinggi nilai konduktivitasnya berarti dia semakin mudah menghantarkan panas. Contohnya kalau di tabel ini nilai konduktivitasnya yang paling tinggi logam murni. Berarti logam murni itu yang paling mudah menghantarkan panas. Karena nilai orde besaran konduktivitas thermal K-nya itu paling tinggi, yang logam murni. Kemudian yang paling kecil itu gas, gas pada tekanan atmosfer. Ya, kayak tabelnya ini. Kemudian jika rumus yang konduksi awal kita terapkan di silinder berlubang. Contoh kasus konduksi di silinder berlubang. Ini kan kalau silinder itu dia luasan permukaannya 2 PRL. Jadi nanti nilai A-nya atau nilai luas luas dari rumus ini dirubah disesuaikan untuk silinder berlubang. Nih. Jadi nanti dirubah rumusnya simpelnya seperti ini. Jika sama dengan TI per T0 per RI min R0 min RI K kali A. Kalau K tadi kan konduktivitas thermal ya. Kalau A itu luasan, T itu berarti suhu, R itu jari-jari dari silinder ini.
Ini sketsanya untuk konduksi di silinder berlubang. Karena berlubang, tengahnya kosong, jadi kan R-nya ada dua. Ada R0, ada R1 juga. Kemudian, kalau tadi silinder berlubang, kalau ini plat konduksi pada plat yang terendam dalam fluida. Terendam di air ya. Ataupun zat yang lain, yang fluida. Yang suhu dan konduktansi permukaan keduanya itu H atau pada keadaan steady. Kemudian ini rumusnya. Kalau tadi persamaan awal min KA dt per dx itu akan sebanding dengan nilai konveksi. Kalau yang sebelah kiri kan konduksi. Terus sama dengan H T0 min T tak terhingga ini. Maaf, yang sebelah kiri konduksi, yang rumus tadi kan konduksi. Yang kanan itu rumus konveksi. Karena kalau panas yang berpindah di fluida itu kan pakainya konveksi. Dari plat ke fluidanya. Jadi tadi panasnya, panas dari plat, kemudian direndam ke fluida, berarti kan ada dua keseimbangan ya. Ada konduksi dan konveksi. Jadi rumusnya seperti ini agak panjang. Kalau Q itu laju perpindahan panas. Pindah panasnya itu Q. Kemudian L itu panjang platnya. K itu konduktivitas termal. A itu tadi luas penampang. Kemudian ada gradiennya dt dx 0. Ini. Kemudian koefisien konveksi panas. Itu H. Temperatur permukaan platnya itu T0 dan T tak terhingga. Kalau T0 itu platnya, kalau T tak terhingga itu temperatur di sekitar plat. Nah, ini kasus ketika kawat itu dipasang isolasi ya di sekeliling kawat atau pipa. Jadi kan itu nggak selalu mengurangi perpindahan panasnya. Itu enggak selalu. Pakai rumusnya ini Q sama dengan 2 pika TI min T0 dan R0 per RI K per H0 RO. Ini rumus untuk pipa yang diisolasi. Itu pindah panasnya beda lagi dengan tadi. Kalau tadi plat dicelupkan di fluida. Contohnya, nah ini contoh soalnya biar lebih difahami. Sebuah pipa dengan diameter 5 cm. Diameternya 5 cm. Memiliki isolasi dengan diameter luar. Ini isolasi ya. Isolasi berarti rumusnya yang terakhir. Dengan diameter luar 10 cm. Padahal nggak ada rumus diameter. Adanya rumus R. Berarti ini nanti dirubah diameternya. Panjang pipanya 2 meter. Panjang pipa 2 meter. Konduktivitas termal bahan isolasi adalah ini 0,05 dengan koefisien konveksi permukaan luar isolasi. Koefisiennya dan temperatur pipanya 200, kemudian yang di luar isolasinya 50. Hitung laju menggunakan rumus ini. Coba kita lihat pembahasannya seperti apa. Tadi saya sebutkan ya, tadi kan ada diameter. Diameter itu harus dibagi 2 karena rumus kita punyanya R. Ada R1
Ini yang jari-jari dalam diameternya 5 dibagi 2 0,025. Kemudian R0 ini diperoleh dari diameter yang lebih lebar, yang 10 dibagi 2. Kemudian K nilai K-nya sudah diketahui, nilai H-nya diketahui, panjangnya juga udah, T-nya tadi juga udah diketahui. Kemudian pakai rumus yang ini. Saya akan hitung yang atas dulu. Rumus atas nih ya. 2 pi K. Pi itu 3,14 atau 6 lebih detailnya. Dikali 0,05 dikali 200 dibagi 50. Ketemunya 47,01. Kemudian yang bawah, ini yang bawah ini, hitungannya juga yang bawah. Ln R0 per R1 plus K H kali R0. Ya, ketemunya 0,7931. Ini saya masukkan di sini. Ketemunya 59,41. Hmm, contoh soal yang penerapan ini ya. Penerapan di tebal kritis isolasi di sekeliling pipa atau kawat. Ada yang ditanyakan? Nanti coba dihitung lagi ya. Ini betul atau salah perhitungannya. Mana ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa saya lanjutin materi materi terakhir terkait perpindahan kalor. Yang perpindahan kalor untuk materi konveksi. Tadi konduksi, sekarang konveksi. Konveksi itu proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan yang mencampur. Ini ya. Bila gerakannya mencampur itu disebabkan oleh alat, itu disebut konveksi paksa. Itu kalau yang alami itu yang konveksi bebas atau alami, ini tanpa ada perlakuan. Ini biasanya karena perubahan suhu alam ya, tanpa adanya perlakuan dari kita.
Ini rumusnya untuk konveksi Q sama dengan H kali A kali delta T. Q itu laju pindah panas secara konveksi. Kemudian A-nya itu luasan, T perbedaan suhu, H itu konduktansi termal. Ini untuk besaran eh, koefisien pindah panas konveksi. Jadi yang paling tinggi itu adalah uap. Uap itu yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah itu udara biasa. Itu untuk konveksi. Ini juga ada beberapa yang data untuk konveksi paksa ya. Misalkan menguapkan minyak, kayak gitu-gitu kan tidak bisa secara alami. Harus punya semangat ini. Ini ada dua rumus. Yang pertama, definisi konduksi tansi termal untuk pindah panas. Ini rumus awalnya. K, konduktansi termal itu K. A sama dengan H kali A. Ini kalau yang kedua ini tahanan termalnya. Tahanan termalnya itu super H. Jadi biasanya dapat data yang awal dulu ini. H di sini kalau udah dapat RC-nya. Kadang soalnya seperti itu. Contoh soalnya, sebuah plat logam luas permukaannya 0,5. Berarti ini A ya, dipanaskan dan bersentuhan dengan udara memiliki koefisien pindah panas hanya sama dengan 30. Suhunya 100. Ini suhu platnya. Kemudian suhu di udara sekitarnya itu 30 derajat Celcius. Hitung konduktansi, tekanan termal, dan laju. Ini hitung KR sama Q tadi, rumus-rumus yang tadi. Yang pertama ngitung nilai K, tadi dapat data ya 30, kemudian A-nya 0,5 tinggal dikalikan. Ini untuk menghitung konduktansi termal, ketemunya 15 W per K. Kemudian tahanan termal, rumus yang kedua, RC sama dengan 1/HC kali A. Ini juga ada di soal semua ya. Hanya diketahui, tinggal 1/15. Ini ketemu tahanan termalnya. Kemudian laju pindah panas. Nah, ini juga tadi sempat ya dipakai di rumus yang konduksi. Konduksi yang waktu plat dicelupkan di fluida ini. Sempat Q sama dengan delta T per RC. HC kali A, TS min T tak terhingga. Hanya udah tahu, nilai A-nya tahu, T-nya juga tadi diketahui di soal. T tak terhingganya atau T di sekitar pindah panasnya itu 30. Jadi ketemunya ini 1050. Ketemu nilai I untuk perpindahan panas dari plat ke udara melalui konveksi. Ini ya. Ada satu contoh soal lagi. Luas permukaannya diketahui 1,2 luas permukaan platnya. Ini berarti A, nilai A. Kemudian konveksi pindah panas nilai H-nya 30. T-nya diketahui 150. Kemudian suhu di udara sekitar platnya 50 derajat. Hitung laju pindah panas. Berarti ini rumus I sama dengan H kali A. T min T. Tadi
ketiganya ini udah diketahui di soal, tinggal dimasukkan rumus, ketemu 3.600 W ataupun 3,6 kilo W KW. Apa di sini ada yang ditanyakan? Terkadang soal itu bisa berhubungannya antara konduksi dan konveksi. Seperti contoh tadi yang kawat dicelupkan di lidah itu pakai rumus yang konduksi, yang ini disesuaikan persamaannya dengan rumus konveksi. Ini persis yang tadi. Ada yang ditanyakan? Udah materi terakhir nggih? Masih belum ada, Bu. Ya, tinggal latihan soal aja berarti.